Jangan beranggapan menikah itu mudah. Menikah itu enak bahagia. Pelajari ilmunya dulu, baru menikah agar tidak terkejut ketika dihadapi dengan masalah. Kalau orang menikah ijab qabul, pasti qabulnya mempelai pria tak menyebut nama calon istri. Si mempelai pria hanya menjawab, ku terima nikahnya dengan mas kawin tersebut. Apakah sah? Karena dulunya sama dua saksi dan penghulunya disahkan dalam surat nikahnya sudah keluar. Sekarang kita ajarkan akad pakai bahasa Arab. Ini laki-laki, saya wali, lalu saya nikahkan. Zawajtuka ibnati, zawajtuka ibnati bil khatim min zahab. Aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku dengan cincin dari emas. Lalu apa jawab dia? Qabil. Dia cuma jawab itu, qabil. Qabil itu artinya ku terima, sah. Jadi akad itu singkat saja, pendek. Qabil tu bil mahril mazkur. Aku terima dengan mahar yang sudah disebutkan, sah. Jadi kalau cerita masalah sah, sah. Tapi di tempat kita kan sudah ada aturan baku yang buat bakuan. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran tak pernah dibuka sampai mati. Nah, aku terima nikah anak bapak dengan mahar seperangkat sholat. Itu semuanya itu adalah tradisi. Bedakan antara ajaran dengan tradisi. Antara dia mesti panjang. Hai bulan, iya pak. Kurang lagi tuh, ulang lagi. Iya ya. Tadi bapak ini bayar pula. Makin grogi lah kawan. Kadang saya kasihan nih orang nikah. Ini bersulit-sulit. Tak sesulit itu sebetulnya. Sah, ini cerita tentang nisah. Qabil. Nabi menikahkan orang. Ini laki-laki, ini perempuan. Langsung di majelis tempat pengajian. Apa kata dia? Zawajtukaha bima ma'aka minal Quran. Ku nikahkan engkau dengan dia dengan mahar mengajarkan Al-Quran. Ku terima, sah. Apa menyebutnya? Nah, jadi kalau cerita sah, sah. Jangan pula dia menganggap tak sah, tak jadilah saya nikah lagi. Apakah orang yang sudah talak 3 mau rujuk lagi, perempuannya harus nikah dulu Pak Ustaz? La ta'illu lahu hatta tankiha zawjan ghairah. Dia tidak halal bagi suaminya sebelum dia nikah dengan laki-laki lain. Disitulah setan datang menggoda. Kata orang yang sudah talak 3, tidak ada yang lebih cantik di dunia ini daripada jandol lama. Jelo nama jandol lama. Maka dia pun tergila-gila. Akhirnya tak ada jalan lain, datang mengadu kepada cerdik pandai. Pak, macam mana ni? Ada solusi. Apa solusinya? Nikah Cino buto. Dicarilah Cino-Cino buto dari bagan hati-hati. Mau kamu nikah sama janda saya? Tapi janji jangan kau pegang-pegang. Oe. Cino-Cino yang butuh, yang udah tua, apek-apek. Nikahkanlah sama itu. Janji nanti cerai. 4 malam, 5 malam cerai ya. Iya, sampai mati tak diceraikan. Baru tahu. La'anallahul muhallil wal muhallalah. Allah melaknat laki-laki yang mengkontrak laki-laki lain untuk menikahi janda lamanya supaya dia bisa balik. Itu namanya nikah tahlil. Tahlil, dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Maka laki-laki pikir baik-baik. Pikir dulu pendapatan. Kesal kemudian tiada gunanya. Makanya jangan marah-marah sikit cerai. Marah-marah asal balik ke rumah tak ada teh manis, talak 100. Dudukkan anak lajang, anak gadis sebelum nikah 2 hari, 3 hari, seminggu. Dudukkan dia. Ustaz Somad, Ustaz Dr. Mustafa Omar, Ustaz Dr. Muhammad Saleh, tolong datang ke rumah kami, nasihatkan anak menantu kami yang akan nikah. Duduk. Dari pagi sampai zuhur duduk. Ini saya ceramahkan.
Perempuan, ya, kalau kau menikah dengan suami nanti, engkau punya 5 hak: makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Ingat Pak Ustaz, itu yang masuk. Jangan di hari pernikahan itu, disitulah disuruh nasihat pernikahan. Ustaz besok datang jam 8 ya? Ya, sampai jam 8 burung merbah, burung bala, burung sampai jam 9. Jam berapa saya ceramah ini? Masuk pula buah semangka, buah masuk jam 10. Jam berapa saya ceramah nih? Seserahan pula, menyerahkan roti, serah ini. Sebelum menyerahkan ini bersilat pula lagi. Udahlah jam 1:30 barulah berikut ini marilah kita dengarkan nasihat pernikahan yang akan disampaikan Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Mata jamaah itu pun menengok, kita udah macam menengok ayam goreng. Hai kedua mempelai, jalanilah bahtera rumah tangga kalian, bukan masuk lagi di kepala, tak masuk lagi, tak bisa, tak ada yang jahit. Inilah buah. Makanya akan datang, saya ingatkan yang mau nikah ini 2-3 hari sebelum nikah duduklah sama Ustaz di situ buat nasihat pernikahan. Ini di situlah Ustaz nasihat pernikahan, di situlah dia asyik berfoto, sambil foto. Situ maka saya tak mau, saya kadang-kadang, tapi karena terpaksa mau boleh buat. Nanti kau kalau sudah menikah jangan sikit-sikit talak. Anakku, kalau kau ucapkan talak 3 di satu majelis, itu jatuhnya 3. Kuceraikan kau. Berapa jatuhnya? Jatuh talak 3 itu. Talak 3 satu majelis. Baik diulang berkali-kali. Yang contoh diulang berkali, kuceraikan kau, itu jatuh talak 3. Yang satu lagi dah, satu lafaz, kuceraikan engkau talak 1000. Itu jatuhnya 3. Hati-hati, yang sudah jatuh talak 3 tak ada rujuk, tapi dia tak mengaji. Ini yang jadi masalah. Maka mengajilah, mau yang tua mau yang muda, mengajilah. Kalau tidak kita masuk dalam perbuatan zina. Na'udzubillah. Ustaz, bagaimana jika pada saat salat berjamaah kita terus memikirkan hal yang lain, tak khusyuk? Itu sah atau tak sah, Pak Ustaz? Salat yang tidak ada khusyuknya seperti orang yang tidak ada ruhnya. Abdul Somad didengar cakapnya ini kenapa? Karena ada ruh. Kalau tak ada ruh dia mayat, berjalan, mati. Makanya khusyuk dijaga dari awal, dari mulai wudhu ketika air disiramkan ke wajah, maka pada saat itu khusyuk, dosa keluar dari kelopak biji mata. Air disiramkan ke tangan, dosa keluar dari celah-celah tangan. Makanya tak boleh ngobrol ketika sedang wudhu. Wudhu itu jangan ngobrol, ini hidup lah, itu tak ada sampai mana datang. Nah, selain itu Allah maj'alni minat tawabin, maj'alni minal mutatahhirin, maj'alni minal ibadikal shalihin. Dari tempat wudhu sampai ke sini jangan lagi tasbih. Jangan. Dah masuk. Allah maftah li abwaab wa rahmatik, masuk ke dalam. Lalu khusyuk, asqul rabbina malikin nas ilahin nas min syarril wasil wa salatu wa jinnati wan nas. Usolli sunnat tahiyatul masjid raka'atain lillahi ta'ala. Allahu akbar. Mulut mengucap, hati mengingat. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Mulut mengucap, hati mengingat. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Saya tak menyuruh menghafal terjemah. Inna salati, my praying, wa mahyaya, my life. Dan itu saya maksud, bukan menghafal kata, bukan. Paling tidak dia paham secara global. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Salah satu membuat pikiran kemana-mana, mulutnya tak mengucap Allahu Akbar. Apakah Nabi itu waktu sholat mulutnya bergerak? Ya Khabbab, wahai Khabbab, apakah Nabi waktu sholat mulutnya bergerak? Ya, kata Khabbab. Dari mana kamu tahu? Bittirabi lihyati, ku tengok Nabi jenggotnya bergoyang. Hamsah namanya. Hamsah itu di agak-agak didengar telinga kita.
bukan diam aja, agak-agak lari, macam nyetir juga, macam bawa motor juga. Sholat itu agak-agak lari, dia mau naik trotoar, balikkan balik, agak-agak naikkan lagi, macam meniti pematang di tengah sawah yang licin, agak-agak jatuh naik balik, agak-agak jatuh naik balik. Jangan sampai jatuh masuk ke kolam sebab belum nangkap ikan. Jaga kekhusyukan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu penyakit ain? Ain diambil dari kata mata. Mata bisa menimbulkan penyakit ain, sihir. Kenapa? Setan masuk. Tengok, itu ada sekarang orang-orang barat yang bisa menengok. Tengoknya berdiri, ditepuknya bahu kita, pok, tatap atasnya. Ain berawal dari apa? Hasad, dengki, tak suka, benci, pandang, masuk setan. Berawal dari hasad, baru setan masuk. Al-ainu haq, penyakit ain itu hak. Gara-gara apa? Benci, tak suka, marah, dendam, kesungan, masuk setan. Maka tutup pintu setan itu dengan menghilangkan penyakit-penyakit busuk hati dan lain sebagainya. Apa hukum mengucapkan selamat ulang tahun atau merayakannya, atau seperti mengajak kawan peringatan hari ulang tahun? Kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Dzaka yauma wulidtu, hari Senin aku lahir. Kalau begitu Nabi mengenang hari lahirnya, ya. Tapi dia tidak kenang tiap tahun. Tidak. Kapan? Setiap hari Senin. Dengan apa dia kenang? Dengan ibadah. Muhasabah diri, umur sudah berapa ibadah, umur sudah berapa untuk sholat, umur sudah berapa untuk zikir, umur sudah berapa harta yang habis untuk sia-sia. Lalu dengan mengingat itu dia pun pergi ke panti asuhan, diberikannya anak yatim. Tak jadi masalah, bersedekah, bersyukur atas nikmat umur, muhasabah diri. Tapi kalau dia beli lilin, dia tiup, ditiupan, itulah meminta kepada tradisi Majusi menyembah api abadi di Persia. Api abadi itulah Tuhan orang Persia, dan ketika itu dimintakan doa untuk setahun yang benar-benar. Minta apa tadi? Laptop. Nah, haram. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ustaz cuman pandai ceramah atau seumur hidup. Saya bulan 2017 ini pas 40 tahun. Pernah tak Ustaz meniup lilin seumur hidup? Ulang tahun pakai tiup lilin? Mati lampu pernah? Mati lampu hidup, begitu hidup balik tiup, itu tak ada. Apa hukum masturbasi dalam Islam, baik laki-laki bagi perempuan, karena dokter tidak melarang? Dokter jangan diikut. Apa dokter diikut? Dokter yang Islam yang ngaji ikut. Dokter sekuler kafir jangan ikut. Qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang beriman. Siapa itu orang beriman? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang yang salatnya khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang yang meninggalkan perbuatan yang lagau, sia-sia. Walladzina hum li furujihim hafizun, mereka menjaga kemaluannya. Tengok, menjaga kemaluannya. Illa ala azwajihim, kecuali kepada istrinya. Aw ma malakat aymanuhum, pada zaman dulu ada budak hamba saya, sekarang tinggal satu istri. Faman ibtagha wara'a dzalika, ini diharam, ini dalil haram. Siapa yang mencari selain daripada itu, faulaika humul adun, mereka sudah melampau batas. Dalam ayat lain apa kata Allah? La ta'tadu, jangan kamu melampau batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, Allah tak suka pada orang yang melampau batas. Bagi yang belum menikah, man istata'a minkumul ba'ah, bagi siapa yang sudah mampu, falyatazawwaj, menikahlah. Kalau kamu sudah menikah, jumpa perempuan di jalan cantik, pulanglah ke rumah. Apa yang ada pada perempuan itu ada juga di rumah, walaupun bentuknya agak lain. Kalau kamu belum menikah, berpuasalah. Famalam yastati, siapa yang tak sanggup menikah, berpuasalah. Kenapa disuruh berpuasa? Fa innahu lahu wija, karena dengan berpuasa itu turun libido seksualnya. Selera ada, nafsu tak ada.
Bro, tengok cantik mana? Cantik. Aku tak nampak belum. Banyak-banyak puasa sunnah. Nah, ini tentang masalah. Kalau kita memposting foto wanita tak berhijab, apakah berdosa? Walaupun atas izin wanita tersebut. Oh, jadi kalau sudah izin tak berdosa. Kalau izin meninggalkan dosa berarti tak ada zina. Suka sama dosa juga. Nanti orang berzina, mau kau berzina sama saya? Oh, zina itu dosa. Aku bayar 50 juta. Wanita viral. Lalu kalau izin tak berdosa? Izin tidak menghalalkan yang haram. Izin tidak menghalalkan yang haram. Yang haram tetap haram. Dia haram bukan izin tak izin. Dia haram karena Allah mengharamkan. Ini mesti diperbaiki. Ini banyak orang sekarang. Kamu kenapa bawa dia? Itu kan haram. Dia izin kok Pak Ustaz. Oh, tak bisa begitu logikanya. Karena diri perempuan itu bukan punya dia. Saya izin bro, ambil aja. Bukan punya ente ini. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Itu milik Allah, bukan milik kamu. Maka kalau Allah mengharamkan, haram dia walaupun kamu mengizinkan. Nah, jadi masalah memposting gambar perempuan, jangan. Perempuan yang tidak berhijab, tak berjilbab, kamu punya ada hubungan sama dia, putuskan. Kami sudah hampir mau nikah Pak Ustaz. Kasih tahu sama dia, aku akan pinang engkau kalau kamu mau pakai jilbab. Berjilbab kamu, aku pinang kau dengan bismillah. Kalau tidak bang, bunga bukan setangkai, aku mau bukan kucari. Apakah pacaran Islami itu ada? Karena banyak orang tua mengizinkan anaknya untuk berpacaran. Hai orang-orang tua, jangan kalian jerumuskan anak ke dalam api neraka jahanam. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Lalu siapa yang merusak anak itu? Fabawahu, kedua orang tuanya. Yuhawidani, kamu nak pacaran lah. Mama malu kamu gak nikah-nikah. Pacaran lah. Malah diteleponkannya laki-laki. Bawa anak ibu ya besok ya. Ingat, neraka jahanam nanti. Selangkah lagi kita mau masuk surga, anak-anak perempuan laki-laki ini kita biarkan berbuat dosa, maka kita akan ikut juga terseret gara-gara itu. Kullukum mas'ulun, setiap kepala rumah tangga istri bertanggung jawab di hadapan Allah. Wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati, kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rahim ibu dipilih malaikat atas perintah Allah untuk menerima ruh itu dulu 25 tahun yang lalu tidak ada apa-apa di dalam, tiba-tiba ibu mengandung. Itu bukan karena dokter Singapura yang berhasil membuat bayi tabung. Itu karena malaikat dikirim Allah membawa roh itu ke dalam. Jagalah dia sampai dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Pak, saya bawa anak bapak sebentar ya Pak. Tak boleh. Sebentar aja Pak, makan mie ayam sama. Tidak. Bapak kami kasih sebungkus. Boleh. Tengok betapa cepatnya berubah hanya karena sebungkus. Jangan susah. Tak ada pacaran-pacaran itu. Tidak ada pacaran-pacaran. Ustaz Somad itu ngomong aja tuh. Memang Ustaz dulu waktu di Mesir 4 tahun S1 tak pernah pacaran. Tidak. Kenapa tak pacaran? Tak kebagian. Mahasiswa Indonesia 2.400, yang laki-laki 2.100, yang perempuan 300. Persaingan ketat. Saya termasuk yang tak dapat. Kampus laki-laki dengan kampus perempuan 15 km. Lokal kami semester 1 1.000 orang, cap lonceng semua. Laki-laki, tak ada perempuan. Jadi saya terselamatkan dengan keadaan. Itulah setelah pulang dari Maroko 2008, umur 31 tahun. Langsung jadi ustaz. Tak ada mungkin pacaran. Jadi gimana? Datanglah imam masjid Akrobonas. Ustaz dah nikah? Belum. Mau saya kenalkan? Maulah. Tapi kasih tahu sama dia, saya tak bisa bawa dia ke mall, tak bisa bawa dia ke restoran, tak bisa jalan-jalan. Kalau mau tengok gambar saya, buka aja FB Somad. Tengoklah foto saya banyak. Kalau dia sudah mau, foto dia Ustaz. Oh, penting juga tuh. Mana dia gambar orangnya? Tapi jangan yang sudah diolah oleh Photoshop ya. Ini orangnya, ya. Oke lah. Kasih tahu sama dia. Pertama, dia tidak akan menjadi perempuan yang pertama karena mak saya nomor 1. Ingat itu. Yang kedua, saya ini tak ganteng, kurus, kering, hitam, jelek.
Jangan nanti dia menyesal. Yang ketiga, saya ini dosen. Dosen itu gajinya 2 sen. Duit tak banyak. Yang keempat, saya ini ustaz. Jam kerjanya tak jelas. Kadang dipanggil tengah malam, ada orang mau sakratul maut, saya mesti keluar. Kadang saya pergi ke Talang Mama, saya pergi ke kampung. Dah, kalau dia siap, kupinang dengan bismillah. Kalau dia tak mau, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh. Jadi saya kalau sudah nengok anak mahasiswa ganteng, masih muda, punya mobil, temenunglah di kantin kampus. Ente kenapa? Galau Pak Ustaz. La ilaha illallah. Ganteng, muda, punya mobil, duit banyak, galau katanya. Saya, ente galau gara-gara perempuan ya. Saya dari tadi duduk di sini 15 menit, 10 perempuan. Lewat aja. Boleh minta kontak person WA dan BBM Pak Ustaz untuk bertanya masalah agama. 0813 65 055 903. WhatsApp, hanya bertanya masalah agama saja, tidak masalah pribadi. Maukah Ustaz jadi imam saya? 0813 65 055 903. Nomor WA sekaligus nomor HP. Nomor saya tak banyak-banyak, satu itu saja. Yang macam-macam mengirim situ langsung saya posting di FB. Tengok, yang macam-macam mengirim langsung saya screenshot, saya kirim ke FB biar tahu rasanya. Khusus hanya menanya masalah agama saja. Saat sujud yang didahulukan tangan dulu atau lutut dulu Pak Ustaz? Sudah saya bahas dalam buku saya 77 tanya jawab salat. Menurut mayoritas ulama lutut dulu. Menurut Mufti Saudi Arabia Syekh Abdul Aziz bin Baz lutut dulu. Menurut Syekh Ibnu Utsaimin lutut dulu. Tapi ada ustaz mengatakan tangan dulu. Dia ambil dari kitab fikih sifat salat Nabi Nasruddin Albani. Kata Syekh Nasruddin Albani tangan dulu. Ikhtilaf dalam masalah ini. Tapi mayoritas ulama lutut dulu. Saya sendiri lutut dulu. Tapi kalau ada yang membuat tangan dulu, saya tak salah. Lutut dulu afdal. Tangan dulu tak juga salah. Kening dulu tak betul. Mohon penjelasan kemajuan MUI mencegah perkembangan Gapatar. Sampai hari ini fatwa Gapatar tidak dicabut. Gapatar adalah sesat. Orang-orang yang sudah terkena Gapatar itu mesti ditangkap, diruqyah. Saya bawa jamaah umrah beberapa bulan yang lalu ke Batam, lewat Batam ke Singapura, di kantor di asrama haji itu banyak ruqyah. Lalu saya tanya, itu yang diruqyah siapa? Itu anak-anak yang ikut Gapatar. Ternyata Gapatar ini pakai jin, pakai setan, pakai sihir. Patutlah dokter yang sudah punya pasien rela menjual rumahnya, melepas PNS-nya hanya untuk ikut Gapatar. Rupanya dia pakai jin, pakai setan. Maka yang taubat dari Gapatar itu diruqyah, cuci, dimandikan. Setelah bersih, normal balik kepala otaknya, barulah dia bisa ikut bermasyarakat lagi. Kalau tidak dia sudah error, dicuci oleh. Bayangkan itu dibawa ke Kalimantan Barat sana, markas kristenisasi. Apa tanda atau ciri-ciri orang pengikut Syiah Pak Ustaz? La tusalli khalfa rafidhi, kata Imam Syafi'i. Jangan engkau salat di belakang Syiah. Tak boleh engkau bermakmum kepada Syiah. Lalu kemudian Imam Buaiti bertanya, sifhum lana, tolong kau sebutkan ciri-ciri Syiah. Apakah dari sorbannya, apakah dari celananya, apakah dari baju. Man qala inna Aba Bakrin wa Umar laysa bi imamaini fahuwa rafidhi. Siapa yang mengatakan Abu Bakar dan Umar bukan khalifah, maka itu ciri Rafidah. Jadi mudah mengenalinya, tapi biasanya lama baru dia buka. Kalau ada Syiah buka pengajian, pertama dia kaji masalah Imam Khomeini, masalah revolusi Iran. Lama baru dia buka. Abu Bakar dan Umar itu sebenarnya adalah perampok yang merampok khilafah Ali. Sebetulnya setelah Nabi meninggal itu adalah Ali yang paling berhak terbuka. Salah satu ciri Syiah mengatakan Umar dan Abu Bakar merampas kekhilafahan Ali. Ciri Salafi Pak Ustaz, Salaf adalah 3 abad pertama.
Khairul qurun qarni, sebaik-baik abad-abadku, summal ladzina yalunahu, summal ladzina yalunahu. Abad pertama, abad kedua, abad ketiga. Semua orang yang mengikut salafus salih 3 abad, maka dia salaf. 3 abad pertama itu salaf. Adapun orang sekarang yang mengaku-ngaku salaf, salaf palsu. Kita mengikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i meninggal 204, maka kita pengikut ulama salafus salih. Kalau yang dimaksud orang yang suka membid'ah-bid'ahkan, suka menyatakan orang pelaku bid'ah padahal tak bid'ah. Kalau engkau katakan kepada saudaramu, hai pelaku bid'ah, padahal perbuatan itu tidak bid'ah, maka anda sudah mengatakan hai penghuni neraka. Karena bid'ah sama dengan neraka. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Nah, jadi jangan mudah membid'ahkan orang kalau perkara itu tidak sebenar-benar bid'ah. Melaksanakan haji di Karbala, oh bid'ah, dalalah, mungkar. Saya selalu ke masjid setiap sholat duha pada jam 11.30. Apakah sah afdal saya sholat duha pada jam 11.30, sedangkan waktu zuhur 12.15? Saya niat sholat duha jam 11.30 sekalian menunggu untuk zuhur berjamaah. Masya Allah, jam 11.30 masuk, berarti dia duduk menunggu zuhur 45 menit. Itulah yang dikatakan Nabi, fadzalikumur ribat. Itulah yang dimaksud mengikatkan diri di jalan Allah. Intizarus salat ba'da salat, menunggu salat. Kita menunggu salat. Sekarang banyak orang salat itu menunggu dia. Ditunggu salat itu. Jam berapa paling afdal salat duha? Nabi tak ada menyebut jamnya. Jam berapa Nabi tak ada sebut, tapi Nabi menyebut cirinya. Kapan? Hina tarmidul fisal. Ketika anak onta tak bisa menurunkan perutnya ke pasir karena pasir sedang kena panas terik. Jam 11.30 sedang panas-panasnya. Bagus salat duha jam 11.30. Masuk ke masjid, salat duha, tahiyatul masjid dulu, habis itu salat duha, baca Quran, berzikir, nunggu salat zuhur, salat qabliyah. Allah, bagus. Andai Ustaz tahu dengan Abdul Muhsin Abbad Al-Badar. Siapakah dia? Syekh Abdul Muhsin Abbad Al-Badar adalah ahli peneliti hadis, mengajar di Al-Madinah Al-Munawwarah. Dialah yang menulis syarah Sunan Abi Dawud. Siapakah dia? Penganut mazhab apakah dia? Saya lihat namanya sekilas di Rojak TV. Oh ya, saya juga mau nanya tentang Rojak TV. Penganut mazhab apakah pengisi acara di Rojak TV itu Pak Ustaz? Secara umum pengikut mazhab Hambali. Salafi ini tidak bisa dipukul rata sama. Ada yang keras, ada yang sedang, ada yang lunak. Yang lunak bisa berjalan dengan kita sama. Malah satu majelis. Itu yang datang dulu dari Malang, Ustaz Abdullah Hadrami. Saya selalu posting tulisan-tulisannya, saya posting. Malah satu majelis waktu subuh Sabtu di Masjid Al-Falah hadir dengan Ustaz Mustafa Umar, beliau sama-sama pergi ke Suriah, perbatasan Suriah sampai ke Turki. Nah, ini yang lunaknya. Tapi kalau sudah yang kerasnya, oh tak bisa. Begitu dia tengok Abdul Somad tak ada jenggot, kaki celana, out, tak bisa. Nah, jadi tak bisa main pukul rata, tengok-tengok juga. Bagaimana kalau pemimpin non-Islam seperti kepala daerah, Pak Ustaz? Tak ada tawar-menawar. La tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Jangan kamu angkat orang kafir yang mengharamkan babi dengan mengharamkan pemimpin kafir. 13 ayat mengharamkan pemimpin kafir. Oh, jadi kalau gitu boleh kami makan babi, Pak Ustaz? Bukan itu maksudnya. Maksudnya sedang babi aja tak boleh, apalagi pemimpin kafir. Maka jangan angkat pemimpin kafir. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Siapa yang mengangkat pemimpin kafir, maka kafir lagi. Bagaimana hukum berwudu menggunakan air panas? Kami di Mesir kalau sudah musim dingin, air panas memang mesti pakai air panas. Kalau pemanas mati, malah dimasak pakai kompor. Karena kalau tidak tak bisa berwudu, menggigil kedinginan. Jadi kalau dia berwudu, yang tak boleh itu musyammas, air yang dijemur, terjemur panas terik matahari, terkena. Katanya bisa menyebabkan penyakit kulit yang putih-putih segala macam. Karena tertahan darah, terkejut darah karena adapun memanaskan air karena kedinginan, ibu subuh. Tapi saya di Indonesia tak pernah masak air. Tapi waktu di Mesir dulu memang dipanaskan air. Apa hukum memelihara jangkrik untuk dijual, makanan burung?
Orang yang menjual cacing, menjual tai kambing, menjual tai ayam, menjual jangkrik, itu bukan yang dijual, bukan kalau dia menjual barangnya itu haram. Karena tai kambing itu haram, cacing itu haram. Lalu yang dijualnya itu apa? Jasanya dia mencangkol itu, memasukkannya. Kalau tak ada kerja lain, dia mengambil stok tai kambing itu, dimasukkan ke goni, memikulkannya. Jadi yang dibayar itu bukan tainya itu, yang dibayar tenaga keringat dia memikulkannya itu. Begitu juga dengan jangkrik untuk makanan ikan arwana. Tapi saya kira itu mubazir lah, habis waktu untuk itu. Untuk menangkap jangkrik ngasih arwana itu bisa baca Yasin 3 kali. Banyak kerja lain lagi yang beribadah. Buatlah amal-amal yang beribadah. Buatlah kita merasakan kenikmatan ibadah. Lebih baik menyantuni anak yatim, menyekolahkan fakir miskin. Tadi saya ditelepon siang, Assalamualaikum Ustaz Abdul Somad. Ya, kami sudah tengok foto-foto Ustaz yang di FB waktu Ustaz masuk ke Talang Mama itu. Oh ya, alhamdulillah. Tolong Ustaz kirimkan 2 orang itu, saya mau sekolah kan. Jadi dia banyak koleksinya. Yang dikoleksinya anak yatim, fakir miskin, orang susah. Kirim 2 Pak Ustaz, saya sekolahkan dia. Mantap. Ada juga gunanya update status. Saya masih kurang paham makna dari an-nasu alaimu wal muta'allim wa bika hamzun. Saya pun tak paham. An-nasu alimu wal muta'allim wa bika hamzun. An-nasu manusia, alimu orang yang alim, muta'allim orang yang belajar, wa bika hamzun tak tahu. Pokoknya kesimpulannya kalau jadi manusia itu 2 saja. Orang yang alim berilmu atau muta'alim yang belajar. Ini sudah kita kaji di subuh Sabtu kemarin. Jadilah engkau 4, jangan jadi yang ke-5. Yang pertama, jadilah engkau aliman, mengajar. Kalau engkau berilmu, mengajar. Au muta'alliman, atau engkau belajar. Kalau merasa tak berilmu, belajar. Yang ketiga, mustami'an, mendengar, mau mendengar cakap orang. Jangan sampai diletak di muka menyipak, di belakang menanduk. Ini gara-gara tak dipotong waktu hari kurban kemarin. Kalau mau kau aliman, kalau tak bisa muta'alliman, kalau tak bisa mustami'an. Yang keempat, muhibban, suka kepada ulama, suka kepada ilmu, suka pada buku, suka mengaji. Jangan kau jadi yang kelima, la takun khamisan fatahlak. Jangan kau jadi yang kelima, kau akan binasa. Apa yang kelima itu? Benci ilmu, benci ulama, mengacau saja, meras, resek saja. Itu maksudnya. Tapi taklah. Saya seorang guru, bagaimana metode yang baik untuk menyampaikan tentang pahala dan dosa kepada anak didik sehingga melekat dalam hatinya Pak Ustaz? Saya tidaklah mengatakan saya pandai mendidik, karena pengalaman saya ceramah di Dayun Siak dengan Pak Wakil Bupati. Saya menyangka saya sudah pandai itulah mengajar, ceramahlah saya. Masjid itu macam mau pecah. Wow. Anak-anak sekalian, yang akan ceramah ini adalah Ustaz Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA S1 dari Mesir, S2 dari Maroko. Wow, tak peduli mereka, anak MDA. Bingung saya, manalah saya ceramah. Akhirnya saya panggil, saya pahami pasti ada pawang kepada ibu kepala MDA. Masuklah ibu kecil. Anak-anak diam ya, diam. Situlah saya baru paham bahwa kulli dzi ilmin alim, di atas langit masih ada lagi. Nah, jadi mungkin cara menyampaikan ibu lebih berilmu lagi, ibu lebih paham lagi bagaimana cara bahasanya. Karena yang penting itu pesannya masuk ke kepalanya. Tapi kalau saya pribadi macam-macam pengalaman guru-guru di pesantren. Pergi saya ke pesantren kawan Al-Mukarram. Di samping tanah lapang itu saya tengok lampu strongkeng sama 2 meter kali 1 meter. Saya tanya, bang ini apa nih? Ini kubur. Siapa yang abang kubur? Malam-malam anak-anak itu saya kubur itu. Hidupkan lampu strongkeng, kuburkan. Begitulah rasanya digulung pakai kain kapak. Itu masuk ke dalam hati. Nah, boleh juga dicoba. Timbul agak 2-3 hari. Ustaz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini doa aja isi. Mendoakan saya. Apakah benar
orang Nabi Isa itu sudah mati, sekarang kuburannya ada di Kashmir. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbiha lahu, ada orang lain yang diserupakan wajahnya dengan dia. Itulah namanya Yudas Iskariot, salah satu murid Nabi Isa yang disogok dengan 300 keping emas. Dia tunjukkan persembunyian. Ketika Nabi Isa masuk ke dalam, Nabi Isa, wa ma qataluhu yaqina, mereka tidak betul-betul yakin membunuh dia. Barrafa'ullah, Allah mengangkat Nabi Isa. Jadi Nabi Isa tidak mati, karena orang mati sekali. Allah mengangkat Nabi Isa ke tempat yang mulia. Nanti sampai masanya dia akan turun sekali lagi. Kalau engkau mau, insyaallah bacalah ayat ini, kata Abu Hurairah. Apa ayatnya? Wa in min ahlil kitabi la yu'minanna bihi qabla mautih. Ada sebagian ahli kitab akan beriman kepada dia sebelum dia mati. Nanti ketika dia turun sekali lagi, sebagian Kristen dan Nasrani akan beriman kepada dia sebelum dia mati. Kata Abu Hurairah penafsiran. Jadi tak betul dia mati makamnya di Kashmir, malah dalam Da Vinci Code. Dalam Da Vinci Code itu ditulis mereka bahwa Isa itu tidak mati, malah menikah dengan Maria Magdalena, sempat pula punya anak dan poligami pula. Da Vinci Code penulis. Tak betul. Rusakkah akidah orang yang meyakini bahwa Nabi Isa belum mati? Bukan rusak, memang itu keyakinan kita. Nabi Isa belum mati. Jadi angkat Allah SWT, nanti sampai masanya diturunkan, dan dia akan, kalau dia datang nanti mau ngapain? 3. Yakassurus salib, dia akan menghancurkan salib. Yaqtulul qanazir, dia akan membunuh babi-babi. Wa yad'ul jizyah, dia akan menghapuskan pajak. Bapak yang banyak pajak, habis pajak. Apa maksud dia akan menghancurkan salib? Bahwa dia tidak membenarkan ajaran Trinitas, anak Allah, Allah Bapa, Roh Kudus. Bahwa dia membunuh babi, karena memang Nabi Isa tak makan babi. Nabi Isa tidak makan babi. Lalu dari mana cerita babi itu bisa halal? Babi dihalalkan oleh Paulus. 3 yang menghalalkan babi: Paulus, Petrus, Simon. Paulus, Petrus, Simon. Nabi Petrus melihat, ini dinyatakan Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa. Turunlah kain besar dari langit. Tiba-tiba Petrus melihat turun kain dari langit. Di dalam kain itu ada babi. Di dalam kain itu ada babi. Lalu kemudian dengar suara, hai Petrus, maka sejak ini semua yang berkaki 4 aku halalkan bagi. Sejak itulah semua yang berkaki 4 halal dimakan, kecuali meja itu bukan keras.